Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Iswadi SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 003-5 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya yang positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam menciptakan budaya yang positif di sekolahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, serta posisi restitusi, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Perubahan-perubahan dalam rangka mewujudkan budaya yang positif dapat dilakukan dengan menerapkan disiplin positif kepada peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada murid untuk dapat bertanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kedua, mengontrol segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh murid. Yang ketiga, menanamkan kesadaran kepada murid bahwa disiplin diri tercipta melalui motivasi internal, bukan sebuah keterpaksaan, yakni mengharapkan pujian atau menghindari sebuah hukuman. Motivasi perilaku manusia yang berasal dari luar atau eksternal adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Sedangkan yang diinginkan adalah motivasi perilaku yang berasal dari internal, yakni ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan keyakinannya. Perlu diingat bahwa untuk mencapai motivasi internal, kita harus memberikan motivasi perilaku yang menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang diinginkan kepada peserta didik kita, serta menghindari hukuman atau penghargaan yang berlebihan untuk mengurangi motivasi yang eksternal bagi murid. Untuk menciptakan disiplin positif dari motivasi internal peserta didik, ada 5 posisi kontrol seorang guru yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Dalam hal ini, posisi kontrol seorang guru yang dapat memotivasi internal disiplin positif seorang murid adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid itu sendiri. Usaha selanjutnya adalah menciptakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dengan membuat kesepakatan bersama murid-muridnya. Dalam menyelesaikan permasalahan, seorang guru melaksanakan segitiga restitusi kepada peserta didiknya.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan motivasi internal disiplin positif yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Yang pertama, menstabilkan identitas bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, memvalidasi kebutuhan, mengemukakan tentang cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan, yakni nilai-nilai apa yang telah disepakati atau yang menjadi keyakinan kelas, dan jika ingin menjadi orang seperti apakah peserta didik kita dalam menyelesaikan masalahnya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif dapat terwujud melalui 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi antar semua warga sekolah, menciptakan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama sebagai wujud dari budaya positif itu sendiri. Adapun nilai dan peran guru penggerak adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini akan tertuang dalam visi guru penggerak, yakni perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak pada terciptanya budaya positif agar suasana menjadi kondusif, aman, nyaman, dan berpihak pada murid, serta mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat sebuah prakarsa perubahan melalui Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi atas pemahaman dari budaya positif ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep dan makna disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, saya akan menanamkan dalam diri arti dan makna yang terkandung di dalamnya, melaksanakannya ke dalam tupoksi seorang guru, serta mengajak sekaligus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menjadikannya sebagai budaya yang positif di sekolah. Adapun hal-hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah bahwa salah satu motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan penghargaan. Sebelumnya saya menduga bahwa ini adalah salah satu cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Ternyata penghargaan juga dapat berimbas pada dampak yang kurang baik, yakni dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah bahwa saya akan merubah pola pikir dan tindakan terutama dalam posisi kontrol seorang guru yang selama ini saya lakukan sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, dan sebagai teman. Untuk esok dan masa yang akan datang, saya akan berusaha memposisikan diri sebagai manajer bagi murid-murid saya dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tahapan pada segitiga restitusi. Lalu, pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Adapun pengalaman saya ketika ada 2 orang murid yang bertengkar karena saling ejek yang diawali dengan canda. Saya pun mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya.
dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas sehingga timbul motivasi intrinsik dari kedua anak itu untuk dapat mengubah budaya dan disiplin positif dalam diri mereka. Dan bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa mendapatkan sugesti dan motivasi diri untuk melakukan perubahan dalam diri, mengikuti nilai-nilai dan budaya positif yang ada di sekolah saya. Menurut saya, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, ada beberapa hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang sudah terlihat baik adalah bahwa murid-murid saya sudah termotivasi dalam diri mereka untuk disiplin dan berbudaya positif menurut nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah bahwa posisi guru dalam menciptakan disiplin dan budaya positif itu hendaklah berperan sebagai manajer, bukan penghukum, pemantau, atau pembuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari dan memahami modul ini, posisi saya dari 5 posisi itu adalah saya lebih sering sebagai pemantau dan penghukum bagi murid-murid saya. Saya merasa bersalah karena selama ini saya telah membuat anak-anak merasa bersalah dan mereka harus menerima hukuman atas atau konsekuensi atas kesalahannya itu. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba dan membiasakan diri untuk menjadi posisi manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada diri murid-murid saya. Saya merasa lega dan puas karena mampu menuntun murid untuk dapat memberikan kesadaran yang berasal dari diri mereka sendiri ataupun dari unsur-unsur intrinsiknya, bukan dari paksaan dari guru atau orang lain. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang terjadi pada murid di kelas saya, tetapi hanya pada tahap validasi tindakan yang salah saja. Saya hanya menanyakan penyebab murid melakukan kesalahan dan menguatkan bahwa kesalahan itu tidak seharusnya dilakukan. Lalu saya memberikan sanksi atau hukuman tanpa memberikan solusi yang dapat mereka buat sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dan proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Nah, setelah memahami dan menerapkannya, hal lain yang perlu dipelajari adalah bagaimana melakukan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antar seluruh warga sekolah serta orang tua murid agar budaya positif tidak hanya menjadi pembiasaan sekolah saja, tetapi dapat membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian positif di rumah dan di masyarakat yang ada dalam diri siswa. Demikianlah penjabaran saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.